Tasikmalaya ini di bawah air laut, terseret oleh benua Australia dan benua Asia menjadi daratan. Di sini kebetulan teksturnya pasir ya, jadi cepat berubah gitu. Itu yang menarik mungkin tantangan buat kita gitu, pecinta MTB. Keadaan kopi itu sendiri bisa menyerap daripada lingkungan sekitarnya gitu. Ya kebetulan di sini ada pohon aren, ada pohon pinus, dan juga ada beberapa pohon nangka yang mempengaruhi cita rasa itu. Berdasarkan cerita masyarakat, nama Tasikmalaya berasal dari kata tasik dan laya, artinya kesik ngalaya atau banyak pasir di mana-mana. Disebut begitu berawal dari letusan Gunung Galunggung pertama kali pada tahun 1822. Letusan ini memang fenomenal. Pasir panasnya berhamburan luas membentuk wilayah yang kini disebut Tasikmalaya. Gunung Galunggung terletak 17 km dari pusat kota Tasikmalaya. Gunung berapi dengan ketinggian 2.167 meter di atas permukaan laut ini tercatat sudah 4 kali meletus. Terakhir yang berdampak cukup parah terjadi pada 5 April 1982, di mana letusan berlangsung 9 bulan dan berakhir pada 8 Januari 1983. Kini, Gunung Api Galunggung sedang terlelap panjang. Tanah sekitarnya menjadi subur dan sumber penghidupan. Keindahan gunung ini pun menjadi tujuan wisata banyak orang. Kawah gunung yang terbentuk dari letusan tahun 1982 menjadi favorit wisatawan kala mendaki Gunung Galunggung. Tidak perlu khawatir dengan trek yang licin, becek, dan berliku untuk bisa menyaksikan keindahan kawah Gunung Galunggung. Hanya saja pendaki diharuskan menaiki anak tangga sebanyak 620 buah terlebih dahulu. Pemandangan kawah Gunung Galunggung didominasi oleh warna hijau menawan. Pemandangan ini menjadi obat rasa lelah setelah mengarungi ratusan anak tangga. Kawasan wisata Galunggung telah tercatat sebagai geopark nasional. Kawasan Galunggung bersanding dengan 4 geopark nasional lainnya, yaitu Ciletuh di Kabupaten Sukabumi, Bongkor di Kabupaten Bogor, Kars di Kabupaten Bandung Barat, dan Pangandaran. Sesuai dengan Kepres nomor 9 2019 dan Pergub 72 2018 serta MOU 5 kabupaten yang dipimpin oleh Pak Gubernur bahwa Galunggung sudah ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2019 oleh MOU Pak Gubernur. Ini suatu anugerah bagi kami, hakikatnya dari Allah Ta'ala dan syariatnya dari Pak Presiden, Pak Gubernur, dan Pak Bupati MOU. Tinggal bagaimana warga Tasikmalaya ini menghargai, menghormati, memuliakan bumi untuk kejahatan masyarakat. Hasil penelitian SDM, Menteri SDM, kenapa Galunggung sudah ditetapkan sebagai geopark nasional? Karena secara 3 komponen, yaitu geo, hayati, dan budaya sudah memenuhi syarat. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pun akan mengusulkan kawasan Gunung Galunggung agar ditetapkan menjadi geopark bertaraf internasional. Dengan begitu, menjelajahi Gunung Galunggung diharapkan tidak hanya menjadi salah satu aktivitas wisata alam yang menyenangkan, tapi juga dapat mengedukasi banyak orang, baik lokal maupun internasional, akan keanekaragaman hayati dan budaya
yang ada di tempat ini. Kawasan wisata Galunggung ini mempunyai luas 100,04 hektar zona inti, sementara zona pendukungnya ada 200,50 hektar. Ini terbagi dua dari lokasi kawasan pemandian air panas dan kawasan kawah Galunggung sendiri. Aktivitas yang ada di wisata Galunggung ini mulai dari kolam renang air panas, kemudian ada camping ground, kemudian ada wisata olahraga yang itu berupa downhill, dan wisata kawahnya sendiri, atraksi alam kawah Galunggung. Pesona Gunung Galunggung di Tasikmalaya memang tak habis untuk dinikmati. Selain kawah, memang banyak pesona lainnya yang bisa dinikmati di kawasan ini. Salah satunya adalah bersepeda. Ada 2 trek sepeda yang bisa ditelusuri para pesepeda gunung di kawasan Gunung Galunggung, yaitu trek ekstrim yang memacu adrenalin dan trek fun yang santai. Kami menyediakan trek downhill itu 2 stages, jadi steg ekstrim dan steg fun, kurang lebih dengan rute lebih dari 4 km. Itu lagi rame saat ini, trek downhill ini. Ini sudah sejak tahun 86 sudah dibuka. Ini sudah beberapa kali pengelolaan, dari mulai perhutani sendiri, sekarang diambil alih sudah hampir 5 tahun ini oleh perhutani Provinsi Jawa Barat. Dengan jarak tempuh sekitar 2-3 km. Downhill di kawasan Gunung Galunggung rupanya menjadi pembicaraan para pecinta sepeda gunung. Dari tahun ke tahun, jumlah pesepeda gunung yang datang ke lokasi ini semakin bertambah. Lokasi ini pun menjadi tempat silaturahmi antar komunitas pesepeda. Tentu saja, melihat antusiasme para pesepeda ini untuk berdownhill ria di Gunung Galunggung, pengelola kawasan wisata Gunung Galunggung pun selalu sibuk berbenah, memastikan trek sepeda layak digunakan. Kebetulan untuk berdirinya awalnya tahun 2015. Awalnya mungkin nggak seramai sekarang. Dulu masih mungkin disangka ekstrim apa segala macam lah gitu. Tapi setelah ada perubahan-perubahan, perbaikan dari kami, pencinta, khususnya pencinta MTB, alhamdulillah trek sekarang udah mengalami kemajuan, baik itu dari sisi pengelolaan trek, terus obstacle juga yang ada terus dibenahi, diperbaiki, dan alhamdulillah pengunjung sekarang tiap minggu, hampir seminggu 2 kali kita silaturahmi di Galunggung Bike Park ini. Bagi para pesepeda, trek downhill di kawasan Gunung Galunggung berbeda dengan daerah lainnya di Jawa Barat. Tanahnya yang berpasir menjadi tantangan tersendiri bagi para pecinta sepeda gunung. Terus yang menarik juga mungkin dari sisi tekstur tanah di sini, trek di sini itu mungkin agak berbeda dari trek-trek enduro atau downhill yang lain. Di sini kebetulan teksturnya pasir ya. Yang mungkin jarak sehari 2 hari mungkin bisa berubah gitu, karena emang teksturnya bersifat tidak jadi cepat berubah gitu. Teksturnya itu yang menarik, mungkin tantangan buat kita gitu, pecinta MTB mungkin gitu, Pak. Di sini kebetulan ada 2 trek. Pertamanya cuman ada 1, setelah ada pengembangan, terus ada perubahan-perubahan, karena mungkin di sini juga memungkinkan untuk bisa lebih dikembangkan. Alhamdulillah sekarang treknya udah ada 2 trek, dan kedepannya insya Allah mudah-mudahan ada lagi beberapa trek yang bisa diselesaikan.
untuk downhill dan enduro mungkin ya. Iya, dengan adanya pilihan trek yang berbeda dan jenis tanah berpasir yang dimilikinya, downhill di Gunung Galunggung pun menjadi incaran para pesepeda mountain bike dari berbagai daerah di Indonesia. Paling dicari yaitu tadi mungkin obstacle-nya, terus tantangannya juga menantang lah gitulah. Untuk endurance juga banyak tantangannya gitu. Jadi mungkin itu menarik minat para pencinta MTB, malahan dari luar Tasik, dari luar Jawa Barat juga. Alhamdulillah sekarang hampir tiap minggu ada kesini gitu. Nah, buat kamu para goeser, jangan mengaku pecinta mountain bike ya kalau belum pernah menjajal trek downhill di Gunung Galunggung, Tasikmalaya. Sebagai salah satu geopark nasional, tak hanya wisata, Gunung Galunggung Tasikmalaya juga memiliki daya tarik menonjol lainnya yang membuat banyak mata melirik ke daerah ini. Apalagi kalau bukan kopi. Geliat petani kopi dalam beberapa tahun belakangan di kawasan Gunung Galunggung mulai nampak. Satu persatu para petani melirik tanaman kopi sebagai salah satu komoditas tanaman yang dikembangkan. Kaki Gunung Galunggung, tepatnya di Kampung Kiara Bongkok, Kecamatan Cigalontang, menjadi lokasi pertama yang menjadi cikal bakal munculnya petani kopi di kawasan Galunggung. Sejak beralih dari menanam hortikultura ke tanaman kopi pada tahun 1995, sampai kini para petani di Cigalontang menjadikan kopi sebagai andalan perkebunan di daerah mereka. Yang kita lihat kenapa sekarang petani lebih melirik daripada kopi yang kemarin sebelumnya dari horti ya. Karena ternyata yang dulu kita nggak bisa menikmati seperti apa sih kopi kita gitu kan. Ternyata pas kita menjajaki kopi yang kita punya tidak jauh berbeda dengan kopi yang lain yang dijual yang notabene impor gitu kan. Dan juga setelah pemasaran respon dari pasar baik, bagus, ada tuntutan yang lebih, ternyata dari segi finansial bisa lebih menguntungkan dan juga permintaan pasar, jadinya lumayan. Itu menjadikan daya tarik kepada petani untuk lebih menggiatkan kembali kepada perkebunan kopi daripada tadinya ke kopi. Kalau dulu memang mungkin sempat ya yang namanya Cigalontang dikenal sebagai penyuplai cabai ya, cabai TW gitu, terus sayur-sayuran. Kalau sekarang mungkin berkurang sih enggak, tetap masih ada yang berjalan, tapi yang lebih kita lirik sekarang kopi, terlebih pangsa pasar internasional sudah mulai melirik dengan kopi yang ada di sini. Kopi Cigalontang memiliki rasa maupun aroma khas. Karena selain ketinggian areal, kontur tanah Cigalontang yang mengandung abu vulkanik menyebabkan kopi daerah ini memiliki rasa dan aroma yang berbeda. Alhamdulillah kita diberkati dengan abu vulkanik yang ada, terus juga ada di sini ada tegakan pohon pinus, ada tegakan pohon aren, itu mempengaruhi cita rasa daripada kopi yang kita punya. Keadaan kopi itu sendiri bisa menyerap daripada lingkungan sekitarnya gitu. Jadi apa yang ada di sana itu akan mempengaruhi cita rasa kopi sendiri. Jadi mungkin aroma yang akan ditimbulkan daripada kopi setiap di mana penanaman kopi itu dipengaruhi dari lingkungan. Yang kebetulan di sini ada pohon aren, ada pohon pinus, juga ada beberapa pohon nangka yang mempengaruhi cita rasa itu. Rasanya kalau ketebalan memang lebih tebal daripada kopi-kopi yang lain. Tapi memang kalau misalkan masalah versi atau selera itu tergantung penikmatnya sendiri. Tapi seperti apa yang sudah mereka penikmat kopi rasakan, ternyata ketebalan kopi yang ada di gunung sini lebih terasa, bodinya lebih besar gitu, lebih montok. Memang itu nanti berhubungannya bagaimana proses kita dari pemanenan sama proses.
Mungkin identiknya kalau misalkan yang dinamakan di sini kebetulan kopinya kita nggak nanam Robusta, kita tanam Arabica semua. Jadi cita rasa asamnya memang lebih kuat. Tapi dengan proses yang ada, nanti timbul beberapa rasa yang unik sesuai dengan proses yang dilaksanakan nanti di rumah produksi. Aroma kopi Cigalontang pun sudah tercium pasar-pasar internasional. Para petani kopi di sini aktif ikut memasarkan kopi mereka ke berbagai acara, baik di dalam maupun luar negeri. Untuk pemasarannya, selain dari regional atau nasional yang ada di sini, kita ikuti event-event permintaan daripada tetangga-tetangga atau misalkan daerah sekitar Tasik, juga luar Tasik yang ada di Indonesia. Untuk luar negerinya, Kanada sudah minta, Jepang, Thailand, termasuk yang kemarin kita ikuti di ISEF, ada beberapa negara di Timur Tengah siap menerima produk kita. Cuma untuk mempertahankan daripada produksi kita tidak bisa memberikan mereka dalam bentuk green bean. Yang kita bisa berikan tetap harus minimal daripada roast bean. Nah, kita pengen mengangkat citra nama baik, khususnya Tasikmalaya, Cigalontang, Puspamukti, supaya kopi Indonesia dikenal di dunia, bukan kopi mereka yang dikenal oleh kita. Dengan peluang kopi yang terlihat semakin lebar, banyak masyarakat Cigalontang berubah haluan menjadi petani kopi. Cita rasa kopi Cigalontang yang unik dan berbeda membuat para petani kopi di daerah ini yakin kopi Cigalontang mampu bersaing dengan kopi lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Ciri khas dari kopi Cigalontang punya rasa unik apalagi yang ada di sini. Rasa atau bodinya lebih tebal, terus daripada cita rasa yang lebih unik gitu, lebih unik. Jadi istilahnya ada kadar asam, ada kadar manis, ada pahitnya. Itu jadi bisa kita nikmati dalam satu cangkir kopi dengan rasa yang tiga rasa itu unik. Jadi istilahnya kalau misalkan kita dari satu proses, kita hanya menikmati pahitnya kopi gitu kan. Kita kasih suhu, kita nikmati yang manis sama pahit, tapi nggak ada asamnya. Kalau ini dari kopi Cigalontang, khususnya dari kopi Arabica yang ada di sini, asam, pahit, manis kita bisa rasain dalam satu proses kopi yang kita sajikan dalam satu gelas.